Assalamualaikum YouTube. Di kondisi PSBB seperti sekarang ini membuat kita harus bisa melakukan banyak hal dari rumah, termasuk untuk urusan ngopi. Dengan kondisi seperti ini, kenapa nggak kita coba bikin kopi di rumah? Biayanya lebih irit dan gak ribet-ribet banget juga sebenarnya. Kali ini saya akan merekomendasikan alat untuk seduh kopi di rumah. Hario V60 model cangkir. Di metode pembuatan kopi manual, teman-teman pasti kenal dengan metode V60. Untuk membuat kopi dengan metode itu, salah satu alat bantu yang bisa kita pakai adalah produk dripper V60 dari Hario ini. Material cangkir atau drippernya ada banyak modelnya. Ada yang dari kaca, metal atau stainless, dan plastik. Untuk dripper yang saya punya ini terbuat dari plastik dan berwarna merah. Saya pilih dripper ini lebih karena harganya yang murah. Dan dripper ini juga sudah saya gunakan lebih dari 1 tahun. Dilihat dari bentuknya, masih awet ya, paling cuma lecet-lecet wajar dari pemakaian saja. Di bagian dalam dari cangkir Hario V60 ini, ada ulirnya dengan bentuk satu arah. Di bagian bawahnya ada grip dengan bentuk gerigi. Untuk warnanya juga jangan khawatir. Di tiap model materialnya, biasanya ada beberapa pilihan warna juga. Untuk penggunaannya sendiri cukup mudah. Dripper Hario V60 ini tinggal kita taruh di atas teko atau gelas. Setelah itu pasang kertas saring dan basahi kertas saringnya. Lalu kita taruh kopinya. Setelah itu kita mulai seduh kopinya. Kertas saringnya juga sangat mudah dicari di online shop atau toko fisik. Malah sudah ada beberapa dari merek lainnya. Hario V60 ini juga terdiri dari 2 ukuran, berdasarkan kapasitasnya. Ada ukuran 1 dan ukuran 2. Kalau punya saya ini ukuran 2. Saya pilih ukuran ini karena saya biasanya seduh kopi di teko atau server. Jadi saya lebih membutuhkan kapasitas dengan ukuran 2. Hario V60 Stainless Steel. Material bagian luar dari Hario V60 Stainless Steel ini terbuat dari plastik solid yang mudah dibersihkan. Di bagian dalamnya juga ada ulir yang mempermudah kita ketika kita akan menyeduh kopi. Kalau kita perhatikan, di bagian dalamnya juga ada takarannya. Untuk saringannya sendiri terbuat dari stainless steel, dengan ukuran saringan cukup kecil. Jadi hasil seduhannya pun cukup baik dan minim ampas. Buat saya, cara pakainya pun cukup mudah. Tinggal kita tuang serbuk kopi ke bagian dalam dari Hario V60 Stainless Steel. Setelah itu, kita bisa seduh kopinya sesuai selera dan takarannya. Kelebihan dari Hario V60 Stainless Steel ini dibanding dengan yang cangkir adalah kita tidak perlu menggunakan kertas saring. Jadi lebih hemat penggunaannya daripada Hario yang cangkir. Dengan tidak menggunakan kertas saring, Hario V60 Stainless Steel ini juga jadi ramah lingkungan. Kekurangan dari Hario V60 Stainless Steel ini adalah pada proses pencuciannya. Kita mesti cuci alat ini dengan sangat bersih. Kadang di bagian lubang saringannya masih tersangkut sisa serbuk kopi. Jadi sebelum kita pakai, mesti dicek lagi kebersihan alatnya. Sedangkan Hario yang cangkir, setelah selesai seduh, kertas saring kita buang dan cangkirnya bisa langsung dibersihkan dengan mudah. Di rekomendasi selanjutnya ada Hario Server. Ketika kita akan menyeduh kopi, tentu kita akan butuh server. Apalagi kalau kopi yang kita buat untuk di-sharing ke orang lain. Hario Server ini memiliki material dari kaca yang solid dan cukup tebal, sehingga bisa menjaga panas untuk beberapa saat. Pegangannya sendiri dibuat dari material plastik yang solid dan ada gripnya, sehingga sangat nyaman untuk digenggam. Kalau dilihat, di bagian tutupnya juga seperti ada saringannya. Di bagian atasnya juga dibuat pas dengan bagian bawah dari Hario Dripper V60. Sehingga ketika kita akan menyeduh kopi dengan Hario V60, bisa langsung dipasangkan dengan Hario V60. Hario Server ini punya kapasitas 450 ml. Di bagian bodinya ada penandaan mililiter.
dan perkiraan takaran untuk porsi per gelasnya. Cukup membantu kita ketika sedang menyeduh kopi dan ingin tahu takaran porsinya. Di barang yang selanjutnya ada Vietnam Drip. Nah, menurut saya ini adalah alat untuk menyeduh kopi yang paling murah yang saya punya. Harga alat ini di bawah 50.000. Malah saya beli hanya sekitar 30 ribuan. Vietnam Drip ini juga cukup rutin saya gunakan, apalagi untuk buat kopi susu. Dilihat dari saringannya, lubangnya cukup besar. Jadi kita bisa gunakan kopi dengan hasil green medium to coarse. Paling nggak kita gunakan hasil green medium. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Taruh Vietnam Drip di atas gelas, lalu kita masukkan kopi yang sudah di grinder ke dalam bodinya. Lalu tutup dengan penutup penyaringnya. Agak tekan sedikit bagian penutupnya hingga agak padat. Setelah itu, kita tuangkan air panas. Tutup Vietnam Drip-nya dan biarkan air seduhan kopi menetes pelan-pelan. Vietnam Drip ini diameternya 7 cm dan tingginya 6 cm. Beratnya sekitar 300 gram. Lalu alat ini juga tidak perlu alat tambahan lagi seperti kertas saring dan lainnya. Jadi punya alat ini menurut saya nggak ada ruginya. Rekomendasi saya selanjutnya grinder untuk biji kopi. Sebelumnya, saya punya beberapa manual grinder. Saya juga sudah coba beli manual grinder yang murah sampai yang agak mahal. Hanya saja, masalahnya pisau grindernya sering sekali rusak. Dan sepertinya sudah 3-4 manual grinder saya yang rusak. Padahal untuk penggunaannya, saya hanya pakai untuk penggunaan pribadi. Jadi saya pikir agak sayang juga ya kalau harus beli berkali-kali. Akhirnya saya coba untuk beli grinder elektrik. Saya mau coba beli dari barang yang murah, karena khawatir kalau sudah beli yang mahal ternyata rusak lagi. Dan saya coba grinder ini. Mata grindernya terbuat dari stainless steel dengan gerigi yang tajam. Bongkar pasangnya juga cukup mudah. Tinggal dipaskan di posisinya lalu ditekan sedikit dan diputar sampai terkunci. Material binnya dari plastik yang cukup solid. Untuk setting kehalusannya, kita bisa setting dari 1 yang paling kasar hingga 10 yang paling halus. Settingnya pun tinggal diputar saja. Di bagian sampingnya ada 2 mode. Mode 1 untuk grinder dengan tenaga yang biasa, dan mode 2 untuk grinder dengan tenaga yang lebih besar. Di sisi lainnya ada power on atau off. Daya yang dibutuhkan untuk alat ini adalah 220 volt. Untuk cara menggunakannya, kita tinggal masukkan biji kopi ke bin bagian atas, lalu tutup bagian binnya. Setelah itu, setting tingkat kehalusannya. Lalu, kita tinggal nyalakan tombol powernya. Menurut saya, grinder ini cukup murah kalau dibandingkan dengan yang lain. Kelemahannya, hasil dari electric grinder ini kurang konsisten ketika digunakan untuk membuat serbuk halus atau fines. Jadi akan cukup terasa waktu kita gunakan hasil grinder fines-nya untuk membuat espresso. Suaranya cukup kasar, jadi ketika sedang proses grinder biji kopi cukup mengganggu suaranya. Kelebihan dari alat ini menurut saya adalah 1. Harganya yang murah dan bisa digunakan dengan sebaik ini. 2. Terlepas dari kekurangannya yang tidak konsisten ketika digunakan untuk membuat hasil grinder yang fines atau halus, tetapi alat ini punya 10 tingkatan grinder yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. 3. Saya lebih suka membuat kopi dengan manual brew seperti V60 atau French press, ketimbang membuat espresso, sehingga
alat ini bisa saya maksimalkan. Keempat, awet. Saya punya alat ini sudah hampir 2 tahun sepertinya, dan masih bisa digunakan dengan baik sampai sekarang. Untuk proses perawatannya sendiri, biasanya saya bersihkan pisau grindernya secara rutin setiap bulan. Dan bodinya dilap-lap sedikit biar nggak terlalu berdebu. Selanjutnya ada kettle leher angsa. Ketika kita membuat kopi, kita pasti butuh kettle untuk proses pouringnya. Bahasa gampangnya proses tuang air panas ketika proses menyeduh kopi. Jadi, kettle ini yang biasa saya gunakan untuk proses pouring. Materialnya dari stainless steel, sehingga bisa lebih awet dan tidak mudah karatan. Lekukan di bagian ujung kettle-nya juga sangat efektif ketika kita gunakan untuk proses menyeduh kopi. Sedikit keluhan dari saya ada di gagang kettle-nya. Karena gagangnya dari stainless steel, ketika kettle diisi air panas, kadang akan terasa panas juga di gagang pegangannya. Jadi di gagangnya biasanya saya kasih lap kain atau tisu supaya tidak terlalu panas. Dengan cara ini, saya tidak ada masalah dengan penggunaannya. Untuk penggunaannya sendiri, saya tidak pernah menggunakan kettle ini untuk memasak air. Kalau air sudah panas, biasanya baru saya pindahkan ke dalam kettle ini. Kapasitas dari kettle stainless ini adalah 720 ml. Jadi, cukup untuk digunakan untuk membuat kopi 1 teko. Nggak perlu bolak-balik isi air panas ketika proses seduh. Di kettle ini juga bisa ditambahkan termometer kalau memang kita mau mendapatkan hasil seduhan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada timbangan. Timbangan yang biasa saya gunakan, biasanya digunakan juga untuk timbangan membuat kue. Alasannya ya sudah jelas murah. Sebenarnya timbangan ini merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kopi, kalau menurut saya. Karena perbandingan kopi dan air cukup mempengaruhi rasa dari kopi yang kita seduh. Jadi, timbangan ini wajib punya. Kalau dilihat dari e-commerce yang menjual timbangan buat kopi, banyak yang punya fitur-fitur unik. Mulai dari bisa save resep, perbandingan kopi atau airnya, bisa dikoneksikan dengan aplikasi, tingkat ketelitian yang sangat baik, dan lain-lain. Timbangan yang saya punya ini punya kapasitas 1000 gram dengan tingkat ketelitian 0,1 gram. Ada 2 mode juga di timbangan ini, ada mode gram dan oz. Timbangan ini menggunakan 2 baterai ukuran AA. Timbangan ini cukup untuk saya, karena sejauh ini masih lancar-lancar saja. Dan timbangannya juga bisa digunakan untuk hal lain, kayak bikin kue dan lain-lain. Karena biasanya saya seduh kopi untuk saya sendiri atau kadang untuk tamu. Jadi saya suka eksperimen perbandingannya. Jadi kalau selisih timbang, ya masih nggak masalah untuk saya selama rasanya masih oke. Dan rekomendasi terakhir ada gelas takar dan gelas loki. Untuk barang ini sih menurut saya antara butuh dan tidak butuh. Gelas takar ini menurut saya cukup memudahkan saya ketika menimbang biji kopi yang ingin saya grinder. Jadi bisa saya sesuaikan saja dengan gelasnya. Gelas takar ini mempunyai 2 ukuran. Di bagian yang besar ukurannya sekitar 45 ml dan yang kecil 35 ml. Untuk takarannya ada juga yang model atau bentuknya seperti sendok. Lalu gelas loki. Gelas loki ini cukup berguna ketika saya ingin membuat espresso. Karena kalau dengan gelas yang besar, agak kurang cocok saja menurut saya. Dan biasanya gelas loki ini saya gunakan untuk mencicipi hasil seduhan sebelum saya hidangkan ke orang lain. Dalam paket pembeliannya, saya dapat 12 pieces. Jadi, gelas ini cukup berfungsi ketika kita menyuguhkan kopi ke beberapa orang. Jadi itu tadi rekomendasi dari saya untuk kopi di rumah. Kalau teman-teman ada rekomendasi alat lain,
bisa ditulis di kolom komentar. Terus cari kopinya di mana? Sekarang banyak banget yang jual. Di beberapa supermarket sudah ada yang jual biji kopi, dan kita bisa request untuk tingkat kehalusannya. Toko online yang jual kopi pun juga sudah bisa untuk request tingkat kehalusannya juga. Jadi, mau coba bikin kopi dari rumah aja. Terima kasih sudah tonton video ini.